Ambil segenggam adonan dan sebutkan kemana Anda ingin pergi. Kemudian lemparkan langsung ke kaki yang bisa diteleportasi. Tapi Harry yang manis menyebut nama yang salah. Harry dipindahkan ke tempat yang mengerikan. Untungnya, Hagrid membawanya kembali ke Diagon Alley. Namun saat dia berjalan melintasi peron 9/3/4, platform ditutup. Ternyata mereka melewatkan waktunya. Ron hanya bisa mengendarai mobil terbang ayahnya. Naik kereta ke Hogwarts. Namun saat mendarat, rem mobil tua ayah rusak. Dia mengeluarkan tongkatnya dan ingin melakukan sesuatu. Tongkat kecil itu bengkok. Mereka mendarat di pohon dedalu perkasa. Sekali lagi kota itu hancur. Akhirnya kembali ke tanah. Ron menginjak gas dan berangkat. Mereka ditemukan dalam perjalanan ke sini. Profesor Snape akan mengusir mereka. Beruntung kepala sekolah datang menyelamatkan dan menyelamatkan. Sekolah memiliki guru baru. Pada pelajaran pertama dia melepaskan sangkar goblin, anak laki-laki gemuk yang tergantung di lampu gantung. Ruang kelas kacau dan gurunya lari. Saya serahkan pada Anda. Masukkan sisa goblin ke dalam sangkar. Pada saat kritis, kenapa selalu aku? Hari ini adalah hari latihan di asrama Gryffindor. Dalam perjalanan, aku bertemu seseorang dari asrama Slytherin. Bocah nakal Malfoy telah menjadi pencari. Ini jelas bertentangan dengan Harry. Malfoy tampak sangat bangga. Hermione tidak tahan. Pemain Gryffindor tidak dipilih berdasarkan uang. Itu tergantung pada kekuatan sebenarnya. Malfoy mengatakan hal-hal buruk kepada Hermione. Mengambil tongkat yang patah itu, memakan siput. Sudah berakhir Ron memakan siput itu sendiri. Darah lumpur mengacu pada darah yang tidak murni. Ini sungguh menyakiti hati Hermione. Hagrid bisa bicara. Kuncinya adalah Hermione kita. Sihir mana yang tidak bisa digunakan, jangan pikirkan itu. Baiklah. Harry mendengar suara misterius malam ini. Datanglah padaku. Dia mengikuti suara itu dan bertemu Ron dan Hermione. Mereka kemudian menemukan sebuah prasasti yang ditulis dengan darah. Pintu ke ruang rahasia terbuka. Waspadalah terhadap musuh penerus. Kucing penjaganya juga ketakutan. Sesaat kemudian semua siswa berkumpul. Kepala sekolah mengusir orang-orang ini, meninggalkan Harry dan ketiganya. Namun Harry menyembunyikan fakta bahwa dia mendengar suara itu. Biarkan saja. Keesokan harinya, Hermione bertanya kepada Profesor McGonagall. Ingin bertanya apa ruang rahasia yang disebutkan dalam Blood tadi malam. Hogwarts didirikan oleh 4 penyihir hebat, tapi salah satunya percaya bahwa siswa dengan darah najis tidak boleh direkrut, terlibat perselisihan dengan 3 orang lainnya dan memutuskan untuk meninggalkan akademi. Legenda mengatakan bahwa sebelum dia pergi, dia membangun sebuah ruangan rahasia, dan menutupnya saat keluar. Menunggu pewaris sejatinya kembali bersekolah. Hanya dengan begitu ruang rahasia dapat dibuka dan tandingan sepak bola tahunan dimulai lagi. Dengan restu dari Nimbus 2001, Gryffindor untuk sementara tertinggal. Seperti yang ini, Harry dikejar kemana-mana. Malfoy sangat senang. Seekor hewan kecil hanya perlu menghitung 3 kali. Ini bisa menjadi sebuah cangkir. Verto sejati. Lengan Harry patah selama pertandingan. Guru baru berakhir dan tulang-tulang Harry menjadi tidak ada apa-apanya. Saat Harry pulih dari lukanya, seorang goblin muncul. Dia adalah Dobby yang menyuruh Harry untuk tidak pergi ke sekolah sebelum kelas dimulai. Bola kehilangan kendali selama kontes. Itu yang dia lakukan, dia hanya ingin mengeluarkan Harry dari sekolah. Karena sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Hal itu terjadi lagi dan memberi Harry petunjuk. Artinya itu terjadi sebelumnya dan dia bertanya pada Dobby apa yang terjadi. Tapi Dobby menghilang hanya dengan menjentikkan jarinya. Saat ini seseorang keluar. Untuk siswa yang ketakutan, beritahu mereka bahwa Hogwarts tidak lagi aman. Karena kami takut pada Minerva. Ruang rahasia memang telah dibuka kembali. Universitas menyelenggarakan acara ajaib. Harry dan Malfoy berhadapan lagi. Dia berbalik dan melepaskan seekor ular. Dia bilang jangan menyerang orang lain. Snape juga terkejut melihat pemandangan ini. Sebuah mantra menghapusnya. Ron menyebut perilaku Harry Parseteng. Ini adalah bahasa ular, dan Harry tidak menyadari itu adalah bahasa asing. Namun itu bukanlah hal yang baik. Sangat buruk. Nenek moyang pewaris ruang rahasia bisa berbicara bahasa ular. Sekarang semua orang di sekolah akan salah paham. Seperti yang diharapkan pada hari berikutnya. Semua teman sekelasnya memandangnya dengan mata aneh. Harry meninggalkan kelas lebih awal. Tapi aku mendengar suara misterius itu lagi. Saya ingin darah. Dia mengikuti suara itu dan menemukan seorang siswa yang ketakutan. Saat ini administrator kebetulan lewat. Manajer itu pergi sebelum dia bisa menjelaskan dengan jelas. Dia menemukan bahwa laba-laba itu pergi ke suatu tempat secara berurutan. Harry dipanggil ke kantor Dumbledore. Dia menemukan seekor burung phoenix. Namun tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu. Dumbledore datang dan berkata jangan khawatir. Itu hanyalah nirwana dan kelahiran kembali. Mereka memiliki kapasitas menahan beban yang sangat baik. Air mata bisa menyembuhkan. Lalu Hagrid tiba-tiba menyerbu masuk.
Katakanlah Harry bukanlah pembunuhnya. Dumbledore menegaskan bahwa Harry tentu saja tidak. Dia meminta Hagrid keluar dulu. Tanyakan pada Harry apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya. Harry masih menyembunyikan fakta bahwa dia mendengar suara itu. Tidak, tapi Dumbledore tahu ada yang tidak beres dengan anak ini. Baiklah, Harry mengambil buku harian. Tidak ada tulisan di atasnya tetapi Harry dapat berbicara dengannya. Halo, dia menanyakan tentang ruang rahasia. Tanpa diduga, Harry langsung tertarik ke dalamnya. Dia pergi ke lokasi kejahatan ruang rahasia 50 tahun yang lalu. Seorang siswa terbunuh. Tom si pemilik buku harian berpikir. Hagrid lah yang membuka kamar rahasia. Dia melindungi seekor laba-laba raksasa. Dan Tom ingin menghancurkannya. Mereka akan menyita tongkat Hagrid. Akan dideportasi. Harry dibebaskan setelah mengetahui kebenarannya. Namun, seseorang mencuri buku harian itu keesokan harinya. Yang lebih membingungkan lagi adalah Hermione juga berubah menjadi batu. Ron dan Harry pergi ke Hagrid untuk mencari tahu kebenarannya. Saya tidak menyangka akan begitu semarak di sini. Mereka bersembunyi di balik jubah tembus pandang. Yang pertama adalah kepala sekolah dan menteri sihir. Meninjau kembali kasus 50 tahun lalu, menteri sihir ingin membawa Hagrid pergi. Jadi ayah Malfoy juga ada di sini. Beritahu Dumbledore dia telah diberhentikan sebagai kepala sekolah. Harry mengikuti laba-laba itu sampai ke gua. Mereka menemukan laba-laba raksasa yang bisa berbicara. Mengetahui dari mulutnya bahwa dia bukanlah pembunuhnya tahun itu. Itu adalah makhluk purba yang lahir di akademi. Gadis yang terbunuh sedang berada di kamar mandi. Bukan Hagrid yang membuka kamar rahasia. Harry laba-laba sebenarnya menginginkannya sebagai makanan. Sudah waktunya kita berangkat. Pergi. Lebih baik tetap di sini. Harry Potter dan kamar rahasia melarikan diri dari laba-laba. Sekadar bayangan masa kecil. Harry dan Ron terjebak di gua pansi. Akan dimakan laba-laba. Saat itu sebuah mobil melaju. Keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Dengan bantuan mobil mereka meninggalkan gua pansi. Namun laba-laba terus mengejar. Mereka mengemudi dengan gila-gilaan dan berlari menyelamatkan diri. Pasukan laba-laba di belakang mereka mengejar mereka. Keberuntungan membuat mobilnya terbang pada menit terakhir. Kembali ke depan pintu Hagrid. Setelah mereka keluar dari mobil, mobil terbang itu mulai berjalan sendiri. Balikan mobil jauh-jauh untuk menyembunyikan ketenaran dan kekayaan Anda. Meskipun dia tahu Hagrid tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tapi tidak ada petunjuk penting. Tiba-tiba Harry mengetahui. Hermione memegang selembar kertas di tangannya. Inilah yang dia cari pada hari dia ketakutan. Yang tercatat di atas adalah sejenis monster yaitu ular. Kenapa hanya Harry yang bisa mendengar suara itu? Karena dia mengerti bahasa ular. Seluruh bangsa itu berubah menjadi batu. Mereka semua secara tidak langsung melihat mata ular itu. Mereka menyimpulkan bahwa ular itu harus dipindahkan melalui pipa. Pada saat ini, universitas menemukan kata darah lainnya. Adik Ron, Ginny, ditangkap. Tulangnya akan disegel selamanya di ruang rahasia. Siswa harus segera dipulangkan. Saya khawatir Hogwarts akan segera tutup. Ginny, mereka terlintas dalam pikiran di sini, di kamar mandi. Itu karena dia menatap langsung ke mata ular itu. Terbunuh di tempat, dia hanya ingat tahun itu. Ada mata kuning raksasa di samping wastafel. Benar saja, Harry menemukannya, keran dengan cetakan ular. Ron memintanya untuk mengatakan sesuatu. Tidak menyangka bahwa ruang rahasia yang sebenarnya akan terbuka. Mereka mengikuti pipa itu sampai ke bawah. Harry menemukan kulit ular raksasa. Tiba-tiba mulai roboh ke belakang. Pintu masuk gua tertutup rapat. Harry hanya dapat menemukan Ginny sendirian. Dia menemukan sebuah pintu. Pintu terbuka. Harry menuruni tangga. Tempat ini seperti tanah suci suku ular. Ginny terbaring tak sadarkan diri di lantai. Tom berjalan mendekat dan mengambil tongkat Harry. Ternyata dia memanipulasi Ginny untuk membuka ruang rahasia dan meninggalkan buku berdarah itu. Ginny semakin lemah, dan kehidupan Tom semakin kuat. Dia menulis namanya dengan tongkatnya. Kemudian surat itu tercampur aduk. Ternyata dia adalah Voldemort. Dan dia juga pewaris Slytherin. Hagrid tidak ada hubungannya dengan kejadian kamar rahasia. Dia tidak bersalah. 50 tahun yang lalu dia mengambil sebagian dari ingatannya, disegel dalam buku harian, pakai topi penyortiran. Voldemort berbalik dan berbicara dalam parseteng. Lepaskan monster kuno. Harry merasa tidak enak dan lari, terbang lagi. Potong mata binatang raksasa itu sampai berdarah. Dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ke selokan dan mengambil batu. Lemparkan ke belakang binatang itu, binatang tak kasat mata. Dengarkan suaranya dan lari. Harry kembali menghadap Ginny. Dalam beberapa menit lagi Voldemort akan terlahir kembali di air. Harry merasa terpanggil. Sebuah pedang muncul di topi penyortiran.
Harry melangkah maju dan menghunus pedangnya. Naiki patung untuk menemukan momen yang tepat. Sebuah pedang menembus helm binatang raksasa itu. Ngomong-ngomong, gigi beracun dari binatang itu tertinggal. Binatang dewa kuno. Harry diracuni dan terhuyung kembali ke Ginny. Memegang buku harian di tangannya. Menusuk, Harry telah mengalahkan Voldemort sekali lagi. Harry, kamu terluka. Kemudian burung Phoenix terbang lagi. Dia berjalan ke arah Harry dan membungkuk. 2 tetes air mata jatuh ke luka Harry. Terima kasih, Dumbledore mengeluarkan sertifikat pembebasan Hagrid. Biarkan Ron mencari kurir untuk dikirim ke Azkaban. Harry akhirnya mengungkapkan pemikirannya serupa dengan Voldemort. Dumbledore mengatakan bahwa meskipun kamu mirip dengan Voldemort, tapi saya memilih Gryffindor yang mewakili keberanian dan keberanian. Daripada ditugaskan oleh topi seleksi, kemenangan harus didahulukan. Anak-anak Slytherin ambisius dan cerdas. Kemampuan tersebut tidak mewakili esensi Harry tetapi esensinya. Inilah perbedaannya dengan Voldemort. Yang lebih meyakinkan Harry adalah pedangnya. Tuan Malfoy tidak senang dengan pengangkatan kembali Dumbledore. Setelah mendengar tentang tindakan heroik Harry, dia pergi dengan marah. Ayo Dobby. Harry memberikan buku harian itu kepada Dobby. Akan gak dibebaskan? Maaf, saya terlambat. Hagrid akhirnya terbebas dari kejahatannya selama 50 tahun. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Hogwarts tidak bisa hidup tanpa Hagrid. Untungnya Dumbledore membatalkan ujian tahun ini. Jika tidak, Gryffindor masih akan mendapat lebih banyak poin tahun ini. Setiap orang harus melihat film aslinya, karena banyak sekali detail menarik yang tidak bisa saya ceritakan semuanya. Tidak ada komentar yang dapat menggantikan film aslinya. Film yang bagus layak untuk dinikmati secara keseluruhan. Sampai jumpa di video berikutnya.